I don't see nobody but you. Got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel that love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Huda dari kelas 11 TKRU 4 akan menjelaskan secara singkat cara kerja komponen dan fungsi pengereman tromol dan cakram yang ada di mobil sebagai berikut. Cara kerja rem tromol pada mobil terjadi ketika si pengemudi menekan pedal rem, maka gaya dorong pedal rem tersebut akan diteruskan ke piston melalui fluida rem yang ada di pipa-pipa. Nah, kemudian minyak rem akan menekan piston rem, kemudian menekan kampas rem, sehingga kampas rem tersebut mengembang dan menekan dinding tromol, sehingga menghasilkan gaya gesek yang membuat dinding tromol yang sedang berputar bersama roda terjadi terhenti. Saya akan menjelaskan sistem kerja dan komponen yang ada di pengereman sistem tromol ini. Wind cylinder yang berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi tekanan mekanis. Ada beberapa tipe silinder roda yang ada di sistem rem tromol, yaitu menggunakan satu piston atau dua piston. Namun yang paling sering digunakan adalah tipe 2 piston karena cocok dipakai bersama tromol jenis trailing dan landing. Braking shoe terdiri dari beberapa bagian seperti pin yang memiliki pengunci pegas dan plat penekan, sehingga semuanya digabung maka menjadi satu bagian menempel pada braking plate. Braking adjustor atau braking juice ini biasanya diletakkan di bawah rem. Bentuknya seperti skru yang bisa diatur sedemikian rupa. Fungsinya adalah menyetel celah antara kampas rem dan permukaan tromol sehingga terjadi gerakan dari pedal rem dan tuas rem yang ditarik. Brake plate sebagai rangka pelindung bagian lainnya. Return spring berfungsi utama. Return spring adalah untuk mengembalikan posisi sepatu rem sesuai proses pengereman berlangsung. Shoe berfungsi sebagai pendukung pengereman, dan braking lining merupakan komponen yang berfungsi sebagai media pergesekan tromol rem. Nah, itu adalah penjelasan secara singkat yang ada di sistem pengereman tromol. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pengereman cakram sebagai berikut. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja komponen dan fungsi rem cakram sebagai berikut. Rem cakram adalah mekanisme pengereman yang menggunakan media piringan atau cakram sebagai media gesekan. Gaya gesek yang dimaksud adalah pergesekan antara kampas rem sebagai media penggesek dan media yang digesek. Dalam hal ini piringan menjadi tergesek. Rem cakram memiliki arah gesekan yang saling menjepit. Hal itulah yang membuat rem cakram lebih responsif, karena dengan menjepit piringan maka tekanan yang diterima cakram lebih maksimal. Ketika pengemudi menginjak pedal rem, push rod pada pedal rem akan bergerak maju. Hal itu akan mendorong piston di dalam master cylinder untuk menekan minyak rem yang ada di dalam tabung master cylinder. Hasilnya akan terjadi tekanan fluida minyak yang ada di minyak diubah kembali menjadi tekanan fisik. Caranya juga sama seperti master cylinder. Minyak rem dimasukkan ke dalam kaliper, dan di dalam kaliper juga terdapat piston yang menjepit antara piringan dan kampas rem. Itu adalah penjelasan secara singkat cara kerja sistem rem cakram. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan komponen-komponen dan fungsi di rem cakram sebagai berikut. Bladder screw berfungsi memasukkan udara ke saluran massa idle dan juga massa lambat. Kaliper yang berfungsi untuk menjepit kampas rem bagian piringan cakram. Dashboard yang berfungsi untuk menjaga biar sistem pengereman tetap bersih, terhindar dari kotoran. Seal piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang bisa mengalir pada tuas rem sedang diinjak. Piston dan brake pad berfungsi untuk mendorong piringan agar bergesek. Anti-rattle grip berfungsi untuk mengurangi gerakan dan getaran. Disc brake berfungsi memperlambat putaran ban yang akan terjadi ketika sistem pengereman itu terjadi. Oke, itulah penjelasan saya Miftahul Huda yang menjelaskan sistem pengereman tromol dan cakram. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga ketika penjelasan saya tidak bisa dipahami atau belum tepat menjelaskannya.
Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.